Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Evaluating the Role of Indirect Bilirubin, Urobilinogen, and Sign and Lal Index as an Alternative Screening Tool for Beta Thalassemia Minor. Berikut adalah anggota kelompok 7, ada Saskia Aulia, Fahmadin Saradiva, Finan Faradila, Selama Wadatul, Surbang Jayanti, dan juga saya sendiri, Kristianto. Beta thalassemia adalah kelainan hemoglobin bawaan yang signifikan yang mempengaruhi sekitar 1,5% populasi global dengan frekuensi pembawa yang lebih tinggi di daerah India, terutama di wilayah Saurashtra di Gujarat. Meskipun insidensinya tinggi, hanya 10-15% anak-anak yang menerima perawatan yang memadai yang menyebabkan beban fisik dan ekonomi yang substansif pada keluarga dan masyarakat. Nah, tingginya biaya pengobatan untuk thalassemia mayor ini memerlukan pergeseran dari pengobatan ke strategi pencegahan termasuk pendidikan kesehatan, screening massal, dan konseling genetik. Keterbatasan pemeriksaan saat ini yakni pada metode screening yang ada, seperti pemeriksaan apusan darah tepi dan indeks sel darah merah. Seringkali mahal dan memerlukan peralatan yang canggih dan tidak tersedia secara luas terutama di daerah pedesaan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengevaluasi efektivitas bilirubin tidak langsung, urobilinogen urin, dan indeks Shine dan Lal sebagai alat screening sederhana dan murah untuk beta thalassemia minor, dan membandingkannya dengan elektroforesis HbA2 yakni spesifitas dan sensitivitasnya. Selanjutnya metode. Penelitian ini dilakukan di Pandit Deen Dayal Upadhyay Medical College dan rumah sakit sipil terkait. Ini adalah area sentinel bagi pasien terkena thalassemia di wilayah Saurashtra dan berfungsi sebagai area studi yang baik untuk tes screening thalassemia. Jenis studi. Penelitian cross-sectional berbasis rumah sakit melibatkan 50 penderita beta thalassemia minor dan 50 orang sehat sebagai kontrol. Estimasi bilirubin tidak langsung, urobilinogen, dan indeks Shine and Lal dilakukan pada 100 peserta dan dibandingkan dengan elektroforesis hemoglobin A2. Metode ini dipilih karena efisien biaya dan memberikan hasil yang cepat. Kemudian populasi penelitian dan desain penelitian. Populasi penelitian untuk thalassemia minor diambil dari keluarga penderita thalassemia mayor pasien yang datang ke bank darah untuk transfusi darah rutin. Pasien thalassemia minor tersebut dikonfirmasi dengan metode elektroforesis hemoglobin A2 di laboratorium institusi. Sebanyak 50 orang normal diambil dari staf rumah sakit. Penelitian ini dilakukan setelah memperoleh izin yang diperlukan dari Komite Etik Institusi dan persetujuan pasien, serta kerahasiaan informasi pasien dijaga. Estimasi bilirubin tidak langsung, urobilinogen, dan indeks Shine and Lal dilakukan. Kriteria seleksi terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi diantaranya pasien dikonfirmasi sebagai thalassemia beta minor dengan elektroforesis hemoglobin A2, pasien dari segala usia, pasien dari kedua jenis kelamin, serta pasien yang memiliki orientasi yang baik, stabil, dan kooperatif termasuk di dalamnya. Kemudian kriteria eksklusi diantaranya pasien dengan penyakit hepatobiliar, penyakit ginjal apapun, gangguan koagulatif darah apapun tidak termasuk penelitian ini, dan penderita anemia defisiensi zat besi. Selanjutnya, pengambilan sampel. Tes laboratorium yang dilakukan adalah bilirubin serum, urobilinogen urin, dan hitung darah lengkap pada pasien thalassemia beta minor. Untuk itu, sekitar 4 ml darah diambil dari vena cavity median pasien dan melakukan tindakan pencegahan aseptik. Dari jumlah tersebut, 2 ml darah diambil untuk estimasi bilirubin serum menggunakan tabung tanpa antikoagulan, dan 2 ml darah diambil untuk hitung darah lengkap menggunakan tabung EDTA. Sampel urin sekitar 5 ml dikumpulkan dalam wadah steril untuk tes urobilinogen urin dan dikirim untuk melakukan tes di laboratorium institusional. Baik, penelitian ini dilakukan dengan melibatkan populasi pasien thalassemia minor yang dipilih dari kerabat pasien thalassemia mayor yang rutin melakukan transfusi darah di bank darah. Pasien thalassemia minor dikonfirmasi menggunakan metode elektroforesis HbA2 di laboratorium institusi, sementara 50 individu normal diambil dari staf rumah sakit sebagai kelompok kontrol. Kemudian, bilirubin diukur menggunakan isi bilirubin kit dengan metode modified Jędrusik dan Grove pada suhu ruangan
dengan panjang gelombang 546 nanometer, di mana nilai normal bilirubin tidak langsung adalah 0,2 sampai 0,9 mg per desiliter, dan di atas 0,9 mg per desiliter dianggap hiperbilirubinemia. Urobilinogen urin diuji dengan metode dipstick menggunakan strip 10 parameter. Nilai normalnya yaitu 0 sampai 1 mg per desiliter, dan lebih dari 1 mg per desiliter dianggap abnormal. Selanjutnya yaitu elektroforesis HbA2 dilakukan menggunakan gel agarosa pada pH 8,4 sampai 8,8 dengan tegangan 1000 volt selama 15 sampai 20 menit. Hitung darah lengkap atau CBC dilakukan dengan alat Sysmex K21, mengukur jumlah eritrosit, MCV, MCH, dan PCV sesuai nilai normal masing-masing. Adapun analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil dari keempat tes laboratorium dan menganalisisnya secara statistik dengan mengukur akurasi dan perbandingan antar ses. Data dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2007 dan EPI-Info 7 dengan menghitung nilai spesifisitas, sensitivitas, nilai prediktif positif, nilai prediktif negatif, nilai positif palsu, dan nilai negatif palsu. Nilai bilirubin tidak langsung, urobilinogen, dan indeksin dan LAL dibandingkan dengan hasil elektroforesis HbA2 sebagai tes konfirmasi. Dari perbandingan ini ditarik kesimpulan mengenai signifikasi statistik dari tes-tes screening tersebut. Adapun rumus sensitivitas dan spesifisitas yaitu sebagai berikut. Hasil dari jurnal ini yaitu ada hasil uji biokimia pada kelompok talasemia beta minor dan kelompok kontrol, serta analisis sensitivitas dan spesifisitas pada bilirubin, urobilinogen, indection and LAL, dan gabungan bilirubin dan urobilinogen. Berdasarkan tabel hasil uji biokimia, kelompok pasien talasemia pada semua parameter menunjukkan hasil yang rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan produksi sel darah merah atau peningkatan penghancuran sel darah merah pada kelompok talasemia. Pada tabel analisis sensitivitas dan spesifisitas menunjukkan bahwa sensitivitas dan spesifisitas bilirubin indirect masing-masing 82% dan 94%, sementara urobilinogen memiliki sensitivitas 70% dan spesifisitas 92%. Discussions. Prevalensi beta talasemia minor di Saurashtra Gujarat mencapai 46,9%. Persentase ini cukup tinggi sehingga kita membutuhkan strategi untuk pencegahan yang efektif. Penelitian ini mengusulkan indirect bilirubin dan urobilinogen urin sebagai alternatif screening yang signifikan pada penderita beta talasemia minor dengan p-value lebih dari 0,05 yang mengindikasikan ada hubungan yang bermakna antara urobilinogen dan juga indirect bilirubin dengan beta talasemia minor. Seperti yang bisa kita lihat, pada saat ini kita menggunakan SINE and LAL index untuk melihat apakah seseorang menderita talasemia. Nah, kita ingin membandingkan bilirubin dan juga urobilinogen itu mempunyai sensitivitas dan juga spesifisitas yang kurang lebih hampir mirip dengan SINE and LAL index dengan sensitivity itu 94% dan specificity itu 98%. Hampir sama dengan SINE and LAL index yang mempunyai sensitivitas 98% dan spesifisitas 96%. Kemudian untuk likelihood ratio dari bilirubin, urobilinogen, dan SINE and LAL index, pada tabel sebelah kanan kita bisa melihat bahwa urobilinogen dan indirect bilirubin yang dikombine itu mempunyai likelihood pada pasien positif itu 47 skornya, sedangkan SINE and LAL index hanya 24,5 saja, yang mengindikasikan bahwa combined test dari bilirubin dan juga urobilinogen ini mempunyai rasio yang cukup tinggi untuk mendeteksi beta thalassemia minor. Selanjutnya, thalassemia beta minor dan kondisi hemolitik lainnya. Pada validitas uji pada kondisi hemolitik lainnya perlu ditinjau sebelum menerapkan uji ini sebagai alat screening standar. Pada kondisi hemolitik lainnya seperti sklerositas herediter, penyakit sel sabit, definisi G6PD, mungkin terdapat peningkatan abnormal pada bilirubin indirect dan urobilinogen. Hal ini dapat menyebabkan penurunan sensitivitas tes.
Namun, jika dibandingkan dengan beta thalassemia minor, penyakit ini lebih jarang terjadi sehingga manfaat tes ini jauh lebih besar daripada kerugiannya. Bahkan dalam kondisi kekurangan zat besi, mungkin ada perubahan pada indeks sel darah merah, tetapi tidak ada perubahan pada bilirubin indirect dan urobilinogen. Selanjutnya, pada keterbatasan penelitian di jurnal ini, karena penelitian telah dilakukan pada tersangka thalassemia minor, terdapat kemungkinan juga adanya penyakit penyerta lainnya seperti anemia hemolitik, patologi hati, anemia defisiensi besi, dan hemoglobinopati lainnya yang dapat menyebabkan hasil tes positif palsu dan dapat menyebabkan penurunan sensitivitas tes. Jadi, tersirat bahwa tes ini harus diterapkan atau dianggap relevan hanya setelah menyingkirkan kondisi hemolitik dan patologi hati seperti penyakit Gilbert dan lainnya. Kesimpulan dari jurnal ini yakni dari 50 kasus pada kelompok uji, 41 kasus memiliki kadar bilirubin tidak langsung lebih tinggi yakni 0,7 mg per desiliter dan 35 kasus memiliki urobilinogen tingkat tinggi yakni lebih dari 1 mg per desiliter. Bilirubin tidak langsung memiliki sensitivitas 82% dan spesifitas 94%, sedangkan urobilinogen menunjukkan sensitivitas 70% dan spesifitas 92%. Sementara itu, nilai sensitivitas dan spesifitas spesifik dari elektroforesis HbA2 tidak disebutkan secara eksplisit, namun metode ini dianggap dapat diandalkan untuk mengkonfirmasi diagnosis beta thalassemia minor. Penggunaan bilirubin tidak langsung dan urobilinogen dianggap sebagai sebuah tes screening yang menguntungkan dari segi biaya dan efektivitas dan ketersediaannya di daerah pedesaan yang tidak memiliki alat otomatis dan keahlian dalam menghitung indeks sel darah merah.